Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di acara Misbah Doa malam hari ini. Kita percaya hanya dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera dan sukacita. Karena itu malam hari ini, biar kita mau datang kepada Tuhan, saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Bahkan sekalipun sedang ada dalam masalah dan persoalan, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saya mau menyapa untuk semua saudara di mana saja di Indonesia, juga yang ada di bangsa-bangsa. Kita mau terus setia mencari Tuhan, apapun keadaan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah menjauh dari Tuhan, karena kita percaya kasih Tuhan itu besar bagi setiap kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Dalam doa, dalam penyembahan kami mau datang memuji menyembah Engkau malam hari ini. Biar Tuhan bertahta di atas pujian kami, biar Engkau hadir memberikan kami kekuatan yang baru. Urapi setiap kami Bapa yang lelah, yang hari-hari ini mungkin sudah putus asa. Kami tahu di dalam hadirat-Mu kami kembali dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami Tuhan, amin. Sungguh indah Tuhan, oh sungguh indah. Lebih lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam dimengerti. Sungguh besar, besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku Tuhan. Amin, amin. Sungguh indah, sungguh. Lebih lagi saudara katakan, sungguh besar. Amin. Tuhan, betapa besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan, amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, amin, besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang, tak terselami bagi kami Tuhan, amin, haleluya. Oh, sungguh indah, haleluya. Oh, kami tahu Tuhan, tidak ada yang lain yang seindah kasih-Mu bagi kami. Bahkan tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan yang Yesus berikan bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih buat kematian-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan.
Engkau ajaib, Engkau indah, Engkau dahsyat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Karena itu hari-hari ini kami percaya, seberat apapun masalah persoalan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Nyawa-Mu saja Engkau berikan bagi kami Tuhan. Mari lebih lagi katakan saudara, sungguh besar Tuhan, amin. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang tak terselami. Amin Tuhan. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Lebih lagi saudara katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan. Amin, amin. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami. Yes Lord, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah Tuhan. Kami percaya tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Engkau biarkan kami yang berseru dan berharap hanya kepada-Mu Bapa. Karena itu kami percaya Tuhan, di saat kami lemah Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Kuasa-Mu mengalir dari tempat yang maha tinggi dalam hidup kami. Biar kami terus berharap dan percaya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Mari angkat tangan-Mu di hadapan hadirat Tuhan, saudara nyatakan, oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa-Mu. Dari tempat maha, Bapa Kau kekal mulia, Engkau hadir Tuhan. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi saudara katakan, mengalir dari tempat maha. Bapa Engkau kekal mulia Tuhan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi saudara katakan, mengalir
mengalir kuasa dari tempat maha. Bapa, kau kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Lebih lagi katakan mengalir. Kami percaya Tuhan, mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Bapa, Engkau kekal mulia Tuhan, oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu Tuhan, kami tenang dalam hadirat-Mu, sebab Kau Tuhan yang sanggup melepaskan setiap kami. Engkau sanggup menyembuhkan setiap yang sakit. Engkau sanggup membebaskan yang terikat Tuhan. Engkau sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, bagian kami hanyalah mempercayai Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan bagi kami. Mari katakan lebih lagi, angkat iman-Mu saudara. Mengalir kuasa. Dengan iman katakan, dari tempat yang maha tinggi mengalir. Amin. Tuhan, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan setiap yang terluka Tuhan. Amin. Oh, mengalir kuasa-Mu. Yes Lord Jesus. Amin. Bapa, Kau kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi saudara, dengan lebih sungguh, dengan iman katakan amin, amin. Dari tempat maha tinggi Bapa, Engkau yang kekal mulia Tuhan, oh, memulihkan hati. Engkau sembuhkan yang terluka Tuhan. Kami akan tenang bersama-Mu Bapa. Kami kan terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Kami kan bersorak bersama-Mu Tuhan. Oh, mari mengalir dalam hadirat Tuhan saudara. Terbang tinggi di dalam kuasa, di dalam hadirat Tuhan. Katakan bersama saudara dengan iman, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi. Amin Tuhan. Dalam kemuliaan-Nya biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Amin Tuhan. Dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya biar bumi bergoncang dan badai
kami akan terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Amin. Lebih lagi katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi Tuhan. Amin. Dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, seperti burung Raja Wali Tuhan, semakin besar badai yang datang, Raja Wali akan terbang semakin tinggi mengikuti badai itu. Biarlah dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara di hidup kami, termasuk ketika kami menghadapi badai kehidupan, gelombang kehidupan. Tuhan turut bekerja. Kami terbang tinggi bersama Engkau. Kami percaya Tuhan sedang membawa kami naik lebih tinggi lewat masalah persoalan yang kami hadapi. Lebih lagi katakan saudara, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Yes Lord. Dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah salah. Engkau tidak pernah jahat terhadap kami. Tuhan sedang membawa kami naik, terbang tinggi lewat masalah persoalan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat jalan keluar yang Engkau berikan, kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dan hari ini ya kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, ya seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian. Saya akan membacakan satu kesaksian yang sudah masuk. Ya saudara, kesaksian akan terus menambah kekuatan bagi iman kita. Ya, dan kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah ya meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, bahkan Dia Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ya, dan karena itu pada hari ini saudara, ya biarlah kita terus meneguhkan iman kita kepada Tuhan, ya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Iya, saya akan ya bacakan satu kesaksian yang sudah masuk, ya, dan saya minta maaf kalau banyak kesaksian yang belum sempat dibacakan, karena memang yang masuk itu ya ribuan saudara, ya. Iya, dan kita akan sama-sama mendengarkan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas mujizat dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya dengan Ibu Filiana dari Surabaya, ya. Dan saya bersyukur. Saya sangat suka mendengarkan ya mesbah doa setiap malam. Ya, saya setiap hari mendengarkan khotbah-khotbah Ibu.
Saya awalnya tahu mesbah doa itu dari mama saya. Saya bersyukur sekali sebab mulai dari awal ibu ya membacakan Alkitab dari kitab Perjanjian Lama. Dan pada bulan Februari kita mulai dari Kejadian. Saya berharap saya bisa mengikuti dan membacanya sampai selesai. Amin ya. Dan kesaksian saya pada bulan Mei 2020 yang lalu, tiba-tiba maaf saya tidak bisa BAB ya, buang air besar. Saya mengalami muntah dan tidak bisa makan. Dan tekanan darah saya juga naik tinggi, serta serotonin saya juga tinggi. Singkat cerita, saya sampai masuk rumah sakit 2 kali. Sejak itu saya terus berdoa Bu, dan juga mendengarkan khotbah-khotbah, bahkan doa malam dan kesaksian yang Ibu bacakan lewat mesbah doa setiap malam. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali sebab sekarang BAB saya sudah lancar dan kreatinin saya juga sudah normal kembali. Saya percaya itu semua atas kemurahan dan mujizat Tuhan untuk saya. Jujur Bu, semua khotbah-khotbah Ibu sangat membantu, bahkan menyentuh hati saya dan merubah cara berpikir saya yang salah selama ini. Puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang ditolong dan juga diselamatkan lewat pelayanan Ibu. Oh iya, terima kasih juga saya ucapkan buat mama saya yang selalu mendukung dan juga menyemangati saya dan menasihati saya. Dan juga yang sudah share link khotbah Ibu Debbie kepada saya. Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara ya. Tuhan itu baik, sangat baik dan sungguh baik ya. Dan kita percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Terima kasih Bu buat kesaksiannya. Shalom Ibu Debbie, puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Ya, karena pertama kali ya istri saya mau mendengarkan mesbah doa. Bahkan dia yang mengajak saya untuk mendengarkan bareng-bareng mesbah doa. Karena suatu saat istri saya itu dikirimi oleh temannya khotbah Ibu Debbie. Lalu dia bilang kepada saya, ya, Pak, saya dikirimi khotbah kesenangan jenengan, yaitu Pendeta Debbie Basjir. Saya jawab, ya coba Ibu dengarkan saja, barangkali Tuhan mau bicara kepada Ibu lewat khotbah ini, karena tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dan saya tahu Bu, kemungkinan istri saya diam-diam mendengarkan khotbah Ibu, sehingga Tuhan menjamah dia. Sehingga tiba-tiba malam ini dia mengajak saya untuk mesbah doa bersama-sama. Puji Tuhan, kerinduan saya suatu saat kami sekeluarga bisa bareng-bareng mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur secara rutin. Karena sungguh Bu, semua ini menguatkan iman kami. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati. Jadi ini kesaksian dari seorang suami saudara. Dia tadi awalnya yang duluan mendengarkan khotbah saya, dan dia juga ikut mesbah doa sendirian, tapi istrinya gak mau. Dan satu kali ya istrinya itu dikirimi oleh temannya khotbah dari Ibu Debbie. Lalu istrinya bilang ke suaminya, saya dikirimi khotbah kesenangan jenengan. Itu artinya istrinya bilang, saya dikirimi khotbah kesenanganmu, ya pendeta kesukaanmu, ya begitu saudara. Lalu suaminya bilang, ya coba aja dengar, barangkali Tuhan mau berbicara kepadamu lewat khotbah itu. Dan akhirnya istrinya mendengar, dan tiba-tiba istrinya ya mengajak suaminya untuk ikut mesbah doa bersama-sama. Saudara, Tuhan itu baik ketika kita punya kerinduan supaya kita boleh satu keluarga, suami istri terutama, mendengarkan mesbah doa. Selalu ada cara Tuhan. Mungkin ketika bapak ini ngajak, istrinya gak mau. Tapi ketika istrinya dikirimi lewat oleh temannya khotbah saya, dan akhirnya dia mulai mendengarkan mesbah doa. Karena itu saudara, saya selalu berkata, jangan lupa untuk share mesbah doa, share khotbah-khotbah
yang menurut saudara memberkati, share ke temanmu, saudaramu, orang tuamu. Ya, dengan cara itu siapa tahu Tuhan menjamah mereka seperti kesaksian malam hari ini. Ya, mungkin kita tidak bisa menginjili orang, tapi hari ini kita bisa membagikan, ya, share, ya, khotbah-khotbah yang memberkati kita, saudara. Kita harus terus bekerja di akhir zaman ini untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saudara bersyukur, saudara tidak perlu lagi menginjil, hanya lewat share firman Tuhan, maka banyak orang akan diselamatkan dan dibenarkan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini. Kita sudah sampai tadi malam di Kejadian pasal 14. Kita sudah mendengar bagaimana kisah Lot dan Abraham. Ya, bagaimana Abraham sebagai seorang paman, seorang yang lebih tua dari Lot, akhirnya menolong Lot yang tadinya sudah tidak beretika terhadap dia. Ya, bahkan Lot memilih tempat yang lebih enak dan meninggalkan Abraham pamannya itu. Dan Lot memilih tempat yang kelihatannya baik, padahal itu dia berkemah, dia mengambil tempat dekat dengan Sodom, kota yang berdosa. Akhirnya singkat cerita saudara, ya, Sodom dikalahkan, ya, oleh seorang raja, ya, 5 raja saudara, ya, yang mereka di bawah ditaklukkan tadinya, saudara, tadi malam kita sudah baca. Ya, tetapi akhirnya Sodom ditaklukkan dan akhirnya Lot ditawan dengan seluruh keluarga dan harta bendanya. Ketika Abraham mendengar bahwa ponakannya ditawan dan seluruh keluarganya, saudara, dan akhirnya Abraham, ya, membawa kembali, saudara, ya, Lot dan juga istrinya dan keluarganya, ya, dibawa kembali serta semua harta benda, ya, dibawa kembali oleh Abraham. Luar biasa saudara, pengorbanan yang begitu demikian, karena kita tahu bersama Abraham orang yang bijaksana dan juga dia itu, ya, mengasihi Lot sekalipun Lot sudah berbuat yang tidak baik kepada dia, tapi dia mengasihi dan akhirnya dia mengerahkan, ya, gembala-gembalanya yang jumlahnya hanya 318 orang melawan, saudara, raja yang pasukannya lebih banyak. Tetapi Alkitab berkata karena Tuhan menyertai Abraham, maka Abraham berhasil mengalahkan. Iya, sekarang kita lanjut pasal yang ke-14 ayat 17. Judul perikopnya adalah pertemuan Abraham dengan Melkisedek, ya. Ada yang ke-17, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, oh iya tadi malam rajanya Kedorlaomer. Ya, tadi malam saya sudah bilang jangan kasih nama anakmu Kedorlaomer, susah sekali ngucapkannya, ya. Setelah Abraham kembali mengalahkan Kedorlaomer, saya yakin juga tidak ada kali orang Indonesia yang punya nama ini, saudara, ya. Dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Yahweh, yakni lembah raja. Ya, ayat 18, jadi saudara dikatakan, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek itu imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali hanya, ya, ayat 24, kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing.
Saudara, luar biasa kita melihat Abram. Jadi raja negeri Sodom berterima kasih karena Abram sudah mengalahkan raja Kedor Laomer yang menawan semua orang-orang dan harta benda rakyat yang ada di Sodom, saudara. Ya, dia berterima kasih kepada Abram. Lalu dia menemui Abram bersama dengan Imam Melkisedek, saudara. Ya, dan Raja Sodom ya itu meminta kepada Abram untuk memberikan orang-orangnya kepada dia. Ya, dan ambillah, dia bilang, apa yang engkau mau ambil? Ya, harta bendaku engkau boleh ambil. Ya, tetapi Abram berkata, ya, demi Tuhan aku bersumpah, ya, demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa. Ya, tidak sepotong benang atau tali kasut pun tidak akan kuambil, supaya jangan engkau berkata bahwa Abram telah menjadi kaya karena aku. Ya, saudara, di sini kita melihat, saudara, ya, Abram ya sungguh luar biasa. Ya, dia melihat, saudara, bahwa dia tidak mau memberikan kemuliaan bagi orang lain, supaya jangan ya Raja Sodom berpikir dia sudah memberikan pemberian sehingga Abram menjadi kaya. Ya, Abram mau dia hanya memuliakan nama Tuhan. Kita melihat di sini ada nama Melkisedek. Siapakah Melkisedek, saudara? Ya, di sana jelas, saudara, dia adalah seorang imam yang takut akan Allah. Ya, karena namanya Melkisedek itu artinya raja kebenaran. Nah, kalau punya anak bagus dinamain Melkisedek, yaitu raja kebenaran. Dan Raja Salem berarti raja damai, saudara, ya. Dia adalah imam Allah yang maha tinggi, di sana dikatakan. Dia mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Apalagi yang diketahui mengenai dia? Ada 4 teori utama yang diusulkan, saudara, menurut para ahli. Yang pertama, Melkisedek adalah raja yang dihormati di daerah tersebut. Abram hanya menunjukkan penghormatan yang pantas baginya. Yang kedua, nama Melkisedek itu mungkin hanya gelar atau jabatan bagi semua raja di Salem. Yang ketiga, mungkin juga Melkisedek adalah tipe atau contoh gambaran Kristus sendiri. Ya, suatu ajaran dalam Perjanjian Lama yang berhubungan demikian erat dengan apa yang Kristus lakukan sehingga mengilustrasikan suatu pelajaran mengenai Kristus. Yang keempat, Melkisedek adalah juga bisa merupakan penampakan di bumi dari Kristus, ya, dan dalam bentuk yang tubuh sementara. Jadi menurut para ahli, saudara, ya di sini yaitu tadi ya saudara, Melkisedek Raja Salem itu membawa roti anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Yang pasti dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Imam Allah yang maha tinggi, saudara, di sana dikatakan. Ya, Abram memberikan 1/10 dari benda-benda yang diperolehnya kepada orang-orang itu, saudara. Ya, kepada Melkisedek ya yang dia peroleh dari orang-orang itu, ya diberikan 1/10 ya kepada Melkisedek sebagai imam, ya. Jadi kita lihat di sini ada 1/10. Ya, makanya dalam Perjanjian Lama itu ada persembahan 1/10. Ada yang bertanya kepada saya gini, Bu, apakah memberikan perpuluhan itu masih wajib di zaman Perjanjian Baru ini, Bu? Ya, saya tanya ke beberapa hamba Tuhan lain tuh katanya sudah tidak perlu, sudah tidak wajib. Saya tuh jawab begini, saudara, untuk memberi 1/10 aja pakai tanya-tanya, wajib atau tidak. Sebenarnya 100% dari hidup kita ini milik Tuhan. Kita ini hanya diajar untuk mengembalikan 1/10 saja, dan itu kita berikan kepada orang yang benar-benar hamba Tuhan yang benar-benar membutuhkan, pekerjaan Tuhan yang benar-benar membutuhkan, saudara. Ya, dan kita itu aja tanya-tanya, ya masih relevan atau tidak. Mari ya, 1/10 itu adalah ya cara kita belajar untuk menabur. Karena kalau kita ini tidak diwajibkan, tidak disuruh oleh firman, mana ada saudara orang mau menabur. Padahal kita ini menabur untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri, karena firman Tuhan berkata siapa yang menabur dia akan menuai. Jadi gak usah ditanya-tanya lagi, saudara, ya. Mari kita belajar. Abraham memberikan 1/10 dari apa yang diperolehnya.
Ya, bahkan pada beberapa agama kafir pun merupakan tradisi untuk memberikan 1/10 dari penghasilan seseorang kepada dewa-dewa. Bahkan orang kafir pun belajar memberi. Artinya apa? Kita sadar bahwa apa yang kita dapatkan itu bukan sepenuhnya karena usaha kita. Ya, kita memberi 1/10 itu juga belajar, saudara, untuk menjadi orang yang tidak tamak, menjadi orang yang tidak rakus, tapi kita merelakan ya apa yang menjadi milik Tuhan. Abraham pun juga ya melakukan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah. Tetapi dia tidak mau mengambil apapun dari barang-barang yang diperolehnya dari Raja Sodom, saudara. Dia tidak mau ambil sedikit pun. Dia bilang supaya ya Raja Sodom jangan memegahkan diri dan berkata bahwa ya Abraham itu kaya karena pemberiannya, saudara. Ya, dia tidak mau ambil apapun dari barang-barang yang diperolehnya dari Raja Sodom. Walaupun jumlahnya yang besar, ya ini secara signifikan akan menambah apa yang dapat dipersembahkannya kepada Allah. Dia memilih ya menolaknya, saudara, dengan alasan-alasan yang lebih penting. Ya, dia tidak ingin Raja Sodom yang tak mengenal Tuhan itu berkata, "Akulah yang telah membuat Abraham menjadi kaya." Abraham tidak mengizinkan kemuliaan diambil oleh orang yang tidak mengenal Allah, tetapi biarlah hanya untuk Tuhan kemuliaan itu. Ya, jadi memang ya seringkali tidak semua berkat itu harus kita terima, saudara, yang kelihatannya berkat. Ya, ini kan kelihatannya berkat. Ya, saya juga pernah mengalami ketika ya saya udah senang ada yang mau kasih saya uang 75 juta, saudara. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan berkata jangan kamu terima. Wah, itu pergumulan secara daging. Tapi saya bersyukur akhirnya saya bisa menolaknya, saudara. Karena kita nggak tahu, ya Tuhanlah yang lebih tahu. Ini berkat ini benar-benar dari Tuhan atau jebakan iblis, saudara ya. Abraham tahu itu nanti akan menjadi jebakan di mana Raja Sodom yang tidak mengenal Tuhan itu nanti akan berkata bahwa Abraham kaya karena dia. Ya, dan akulah orang yang membuat Abraham kaya, dia bilang itu. Raja Sodom akan berkata seperti itu. Sebaliknya, Abraham ingin ya bahwa orang berkata Allah lah yang telah membuat Abraham menjadi kaya. Dalam hal ini menerima hadiah itu tentu akan membuat perhatian. Ya, semua orang fokus kepada Abraham atau Raja Sodom dan bukan kepada Allah, sang pemberi kemenangan. Jadi saudara ya, bila orang-orang melihat kita, mereka perlu melihat apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang kita dapat karena kekuatan kita, tapi kita semua dapat itu hanya karena Tuhan saja. Saya percaya biarlah hari-hari ini kita mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita percaya hanya dari Tuhanlah, saudara, kita menerima segala hal yang terbaik ya. Bahkan Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Biarlah kita terus mau meminta kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara, agar hidup ini semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah, buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Engkau Tuhan yang sudah menunjukkan rahmat-Mu bagi setiap kami, untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan, ajar kami Tuhan, untuk hanya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam hidup ini, dan bukan yang lain. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus menuntun kami, membawa kami kepada kebenaran. Berkati kami dan seisi rumah, berkati para suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami dan seisi rumah kami mau menyembah Tuhan yang hidup. Engkau yang menentukan masa depan kami, bahkan jodoh anak-anak kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, Tuhan, kakek nenek kami, bahkan seluruh keluarga besar kami, para single parent juga, mereka tidak pernah sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati siap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah. Tuhan, jamah dan lawat. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya aku disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, lawatan-Mu bagi setiap kami. Berkati juga bagi setiap mereka yang sakit rohaninya Tuhan, yang sakit jiwanya, yang terikat dengan kepahitan, kebencian, amarah, ketakutan, kekhawatiran, yang terikat dengan
ketakutan, bahkan apapun yang dari iblis yang ditanamkan dalam hidup kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka juga yang terikat dengan segala dosa-dosa yang dapat mendatangkan murka Tuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, percabulan, yang terikat dengan segala macam dosa Tuhan yang tidak berkenan di matamu, yang terikat dengan rokok, minuman keras, judi, yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat penenang. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kami Bapa, agar kami boleh memperoleh perkenanan Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan yang terlilit hutang piutang, yang terus berusaha menjual aset. Tuhan membuka jalan. Saat kami bertobat merendahkan diri di kaki-Mu, maka Engkau berikan kami jalan keluar. Berkati yang rindu punya keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup. Biarlah anugerah Tuhan melimpah turun atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan. Berkati setiap mereka Bapa yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh yang mencukupi kami. Berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati rakyatnya, berkati tanahnya, udara, laut, airnya, sungainya. Diberkati tanah pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, pertambangannya, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI, Polri. Tuhan jagai bangsa kami dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Bangsa ini terluput dari segala mara bahaya, pemberontakan, pertikaian, terorisme. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa mengangkat tangan bagi Indonesia. Turunlah hujan pertobatan atas Indonesia. Orang-orang berbalik meninggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati bangsa-bangsa. Secara khusus kami terus berdoa buat Rusia dan Ukraina Tuhan, yang ada dalam peperangan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar Engkau berikan Tuhan damai sejahtera-Mu turun di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang menjamah hati para presiden ini untuk boleh saling merendahkan diri Tuhan, saling mengampuni, mengasihi. Kami berdoa biar tidak semakin banyak korban jiwa, bahkan pertikaian boleh terselesaikan dengan cara-Mu Tuhan. Lakukan Bapa, kami berdoa memohon pengampunan atas kedua bangsa ini. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara-negara bagian di dalamnya. Tuhan memberkati. Ampuni bangsa-bangsa Tuhan, biar terjadi hujan pertobatan. Setiap jemaat-Mu Mesbah Doa yang terus berdoa di bangsa-bangsa, Engkau jamah dan lawat. Di masa pandemi ini kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup-Mu. Bahkan penyertaan Roh Kudus mengalir dalam hidup-Mu saat ini. Dari malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat malam saudara. Immanuel. Selamat malam saudara.